Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya atas nama Muhammad Rizky Akbar. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pelajaran statistika pendidikan. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan 5 materi tentang pelajaran statistika pendidikan. Yang pertama yaitu pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu pengertian pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data yaitu adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Kemudian, cara mencari rata-rata hitung data kelompok dan data tunggal dan contohnya. Ada 3 cara menghitung rata-rata data kelompok, yaitu menggunakan titik tengah, menggunakan simpanan rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding. Rumus ketiga cara penghitungan rata-rata data berkelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan titik tengah atau cara biasa. Yang kedua, menggunakan simpanan rata-rata sementara. Yang ketiga, menggunakan pengkodean atau coding. Berikut ini diberikan contoh penggunaan ketiga metode di atas, yaitu pertama menggunakan titik tengah, yaitu proses penghitungan rata-rata dengan menggunakan titik tengah dibantu dengan menggunakan tabel di bawah ini. Misalnya tinggi badan 151 sampai 165. Kemudian titik tengahnya yang pertama 153, kedua 158, ketiga 163. Kemudian frekuensinya yang pertama ada 3, yang kedua ada 4, dan yang ketiga ada 4. Kemudian hasil dari frekuensi dan titik tengahnya diperoleh, yaitu yang pertama 459, yang kedua 632, dan yang ketiga 652. Begitulah seterusnya. Kemudian cara menggunakan simpanan rata-rata sementara, yaitu kita terlebih dahulu menetapkan rata-rata sementara. Yang kita tetapkan adalah misalnya 160. Selanjutnya kita bisa lihat pada tabel di bawah ini. Di sini juga dilampirkan tinggi badan, titik tengah, frekuensi, seperti pada tabel sebelumnya. Kemudian cara coding, yang misalkan kita menetapkan rata-rata sementara adalah nilai tengah kelas keempat, yaitu 168. Dengan begitu kita bisa membuat tabel dan pengkodian seperti bawah ini. Di sini juga dilampirkan data contoh dari cara coding.
Kemudian cara mencari mean dan modus beserta contohnya. Yang pertama, mean atau nilai rata-rata merupakan nilai yang dianggap paling mendekati nilai yang paling tepat dari hasil pengukuran. Nilai ini berfungsi sebagai wakil dari nilai-nilai pengukuran sekelompok data. Contohnya yaitu dari hasil ulangan matematika kelas 4 terdiri dari 6 siswa yang diperoleh nilai 2, 4, 4. Kemudian ditentukan nilai mean-nya, yaitu kita masukkan misalnya 6 siswa itu disimbolkan dengan huruf X, yaitu kita masukkan nilainya yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 4 per 6 siswa. Kemudian kita jumlahkan menjadi 18. Kemudian kita bagi dengan 6, yaitu hasilnya adalah 3. Kemudian yang kedua, modus. Modus adalah suatu nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi atau angka yang sering muncul dalam sebuah data. Contohnya kelas modul sama dengan kelas keempat. TB-nya yaitu sama dengan 11 kurang 0,5 sama dengan 10,5. B1 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi B2 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi C-nya sama dengan 2. Kemudian modus TB tambah D1 C per D1 tambah D2. Kita masukkan nilai TB-nya di sini ada 110,5. Kemudian kita tambah 2 per 2 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian hasilnya yaitu 10,5 tambah 1,3 jadi 11,83. Kemudian cara mencari simpangan baku dari variasi yaitu varian dan standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran keragaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian, dasar perhitungan variabel, dan varian standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasilnya dijumlahkan. Namun cara seperti itu tidak bisa digunakan karena hasilnya akan selalu menjadi 0. Oleh karena itu, solusi agar nilai menjadi 0 adalah agar nilai tidak menjadi 0, yaitu dengan mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data dan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya dilakukan penjumlahan. Hasil penjumlahan dikuadratkan akan selalu bernilai positif. Demikianlah materi yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua. Kemudian materi yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara dan sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian,
Uji hipotesis. Tujuan uji hipotesis yaitu adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Secara teknis, uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis 0. Jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis 0 adalah benar, maka hipotesis 0 ditolak. Kemudian, prosedur pengujian hipotesis yang menentukan formulasi hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis 0 tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis alternatif atau tandingan H1 atau H alfa. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0 dalam menyusun hipotesis alternatif. Timbul 3 keadaan berikut. Yang pertama, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Kemudian selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Menentukan formulasi hipotesis. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Kemudian H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Secara umum, formulasinya dapat dituliskan sebagai berikut yang dapat kita lihat pada kolom yang ada di gambar. Kemudian selanjutnya prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan taraf nyata. Apabila hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Demikian pula sebaliknya. Jika hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis 0 ditolak. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan. Hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis 0 benar. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai A-tabel distribusinya, yaitu dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positifnya, atau nilai negatif dari A-tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A-tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Kemudian dalam menentukan kriteria pengujian, kita bisa lihat dalam bentuk gambar, yaitu ada pengujiannya bisa diterima, kemudian dikritis, dan
ditolak. Kemudian cara menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu. Dalam pengujian hipotesis, uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama dihitung adalah statistik sampel S, atau biasa disimbolkan dengan huruf S. Kemudian membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan ini dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai atabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya, dan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Kemudian, simpangan baku populasi dapat diketahui pada rumus yang telah dicantumkan, yaitu dengan keterangan Z sama dengan uji statistik, X sama dengan rata-rata data lapangan, mu sama dengan rata-rata hipotesis, S sama dengan simpanan baku, dan akar N sama dengan akar banyaknya data atau sampel. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika H0 diterima maka H1 ditolak. Kemudian, jika H0 ditolak maka H1 diterima. Demikianlah materi yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu analisis korelasi. Pertama, pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Fungsi analisis korelasi yaitu untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian koefisien korelasi yaitu analisis korelasi disimbolkan dengan koefisien korelasi. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antara variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Kemudian tabel koefisien korelasi, yaitu di sini ada interval nilai dan kekuatan hubungan, yang dimana 0,00 sampai 0,199 sangat rendah atau lemah sekali. Kemudian 0,200 sampai 0,399 rendah atau lemah. Kemudian 0,400 sampai 0,599 sedang atau cukup. Dan untuk 0,600 sampai 0,799 tinggi atau kuat, dan 0,800 sampai 1000 sangat tinggi atau kuat sekali. Kemudian analisis korelasi sederhana. Untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu cara menentukan analisis korelasi sederhana, yaitu pertama menggunakan person produk momen untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio.
Cara menentukan analisis korelasi sederhana. Rumusnya yaitu N sama N sigma XY kurang sigma X sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2 dengan keterangan R sama dengan koefisien relasi dan N sama dengan jumlah data, sigma X sama dengan jumlah skor variabel Y, dan sigma Y sama yaitu jumlah skor variabel Y. Demikianlah materi yang ketiga. Selanjutnya kita beralih ke materi yang keempat. Kemudian materi yang keempat yaitu one sample test. Jadi one sample test adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data. Sebelum melakukan pengujian, adapun asumsi-asumsinya yaitu yang pertama, variabel uji kontinu, baik berupa interval maupun ratio. Yang kedua, data sampai berdistribusi normal. Kemudian, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Kemudian tujuan one sample test yaitu untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesiskan. Jadi, T hitung sama dengan X kurang mu per S per akar N, dengan X adalah nilai rata-rata sampel, mu adalah nilai-nilai uji, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah ukuran sampel atau banyaknya sampel. Kemudian kriteria pengambilan keputusannya adalah H0 diterima ketika T hitung lebih kecil dari T tabel dan sebaliknya H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Nilai T tabel diambil dari T tabel ataupun dengan menggunakan program seperti Excel. Kemudian contoh permasalahannya yaitu seorang peneliti mempunyai dugaan bahwa rata-rata statistik mahasiswa jurusan psikologi sama dengan 75. Jadi pertanyaannya, ujilah dugaan tersebut pada taraf signifikan 5% dengan mengasumsikan data berdistribusi normal. Selanjutnya pada tabel ini kita masukkan jumlah siswa, yaitu terdapat 28 siswa. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, yaitu 75 sampai seterusnya, yaitu 71. Kemudian X kurang X-nya, yaitu 0,857 dihasilkan dari 75 kurang jumlah X yaitu 276 dibagi dengan banyaknya siswa yaitu 28, jadi hasilnya 0,857. Kemudian X kurang X2 nya, X2 kurang X pangkat 2 yaitu didapat dari 0,857 kali 0,857 yaitu hasilnya
yaitu hasilnya 0,735. Begitupun seterusnya. Kemudian jumlah X-nya yaitu 276. Jadi kemudian jumlah X kurang X pangkat 2 sama dengan 1407,429. Jadi rata-ratanya yaitu 74,143. Rata-ratanya didapat dari jumlah nilai X per N, yaitu 2076 dibagi jumlah siswa yaitu 28 sama dengan 74,143. Kemudian simpangan bakunya didapat dari rumus X kurang X pangkat 2 per N kurang 1 yaitu 7.220. Kemudian cara merumuskan seterusnya yaitu H0 sama dengan rata-rata kemampuan statistik mahasiswa jurusan psikologi sama dengan 75. Kemudian HA-nya yaitu rata-rata kemampuan statistik mahasiswa jurusan psikologi tidak sama dengan 75. Jadi hipotesis statistiknya itu H0 bagi H0 sama dengan mu sama dengan 75, HA dengan mu tidak sama dengan 75. Kemudian cara penulisannya yaitu dihitung sama dengan X kurang mu per S per akar N. Kita masukkan jumlah X-nya yaitu 74,143 kurang 75 per 7,220 bagi akar 28. Jadi 74,143 kurang 75 yaitu min 0,857. Jadi jumlah dari 7.220 per akar 28 yaitu 7.220 per 5,29. Jadi hasilnya 0,857 bagi 1,365 yaitu 0,628. Jadi terhitungnya sama dengan min 0,628 atau 0, dipositifkan menjadi 0,628. Kemudian menentukan T-tabel, misalnya alfa sama dengan 5%, alfa sama dengan 5. Karena kemudian satu arah, maka A sama dengan 0,05. Alfa sama dengan 0,05 dengan dB sama dengan N kurang 1 sama dengan 27. Dari sini diperoleh T-tabel sama dengan T 0,05 bagi 27 sama dengan 1,703. Karena pengujian pihak kanan maka T-tabel sama dengan 1,703. Selanjutnya dasar pengambilan keputusannya yaitu jika T hitung lebih kecil dari T-tabel maka H0 diterima. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T-tabel maka H0 ditolak. T hitung sama dengan 0,628 dan T-tabel diperoleh yaitu 1,703. Jadi T hitung lebih kecil dari T-tabel maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan statistika mahasiswa psikologi mahasiswa sama dengan 75.
Demikianlah materi yang keempat. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu Independent Sample Test. Jadi, Independent Sample Test adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas. Independent Sample Test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut yang dapat ditinjau dari rata-rata. Perlu ditegaskan kembali bahwa kedua kelompok tersebut haruslah saling bebas atau tidak berhubungan atau tidak ada kaitan ataupun disebut dengan independen. Independent Sample Test termasuk dalam uji parametrik, sehingga sebelum menggunakan uji ini, kita terlebih dahulu harus memastikan bahwa data yang akan kita uji setelah mengasumsi persyaratannya. Asumsi tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap kebebasan dan penarikan kesimpulan yang dilakukan. Adapun asumsi-asumsi persyaratan dari Independent Sample Test adalah sebagai berikut, yaitu pertama, variabel kategori terdiri dari dua kategori yang saling bebas atau satu sama lain. Kemudian, variabel uji terikat berupa data kontinu, baik berupa interval maupun rasio. Kemudian, variabel uji berdistribusi normal. Dan terakhir, variansi variabel kategori terhadap variabel uji adalah sama. Statistik yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu T hitung sama dengan X1 kurang X2 per akar N1 kurang 1 S1 2 tambah E2 kurang 1 S12 per N1 tambah N2 kurang 2 dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2 dengan X1 nilai rata-rata kelompok sampel pertama, X2 nilai rata-rata kelompok sampel 2, N1 ukuran kelompok sampel pertama, dan N2 ukuran kelompok sampel kedua. S1 sama dengan simpangan baku kelompok sampel pertama, dan S2 sama dengan simpangan baku kelompok sampel kedua. Sedangkan untuk pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut, yaitu H0 diterima ketika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan sebaliknya H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel, dapat diambil dari T tabel, ataupun dengan menggunakan program seperti Excel maupun kalkulator online. Contoh permasalahannya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran Direct Instruction atau DI. Kemudian ia melakukan penelitian pada dua kelas dengan menerapkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, kedua kelas tersebut diberikan tes sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran CPNS terdapat 30 siswa dengan nilai 78 sampai dengan 30 siswa yaitu 77. Kemudian kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran DI terdapat 27 siswa. Siswa D1 memperoleh nilai 81. Kemudian D2 64 sampai dengan D27 yang memperoleh nilai 63. Kemudian dengan mengasumsi data berdistribusi normal dan variansi kedua kelas homogen, kita menguji data tersebut sehingga memperoleh kesimpulan
bahwa perhatikan bahwa dari kedua tabel tersebut kita dapat melihat bahwa ukuran sampel pada masing-masing tabel tersebut tidak harus sama. Dari data tersebut kita juga memperoleh nilai rata-rata dan simpangan baku, yaitu sebagai berikut, yaitu C1 sama dengan 78. Kemudian overline X kurang X didapat dari 78 kurang jumlah X yaitu 2211 dibagi banyaknya siswa yaitu 30 sama dengan 4300. Kemudian overline X kurang X pangkat 2 yaitu 4300 kali 4300 sama dengan 18.490. Begitupun seterusnya. Kemudian jumlah X 78 sampai 77 yaitu 2211. Kemudian jumlah overline X kurang X pangkat 2 yaitu 2394,300. Kemudian diperoleh rata-rata 73,700. Jadi nilai rata-ratanya ini diambil dari jumlah X yaitu 2211 dibagi 30 sama dengan 73,700. Kemudian simpangan bakunya yaitu akar dari 2394,300 dibagi 30 kurang 1 sama dengan 9,86. Selanjutnya, kemampuan investigasi siswa dengan pembelajaran DI sama halnya dengan sebelumnya, yaitu kemampuan investigasi CPS, jumlah dan rata-rata simpangan bakunya sama dengan nilai pembelajaran dari CPS, yaitu jumlahnya 1682, kemudian rata-ratanya 62,296, kemudian simpangan bakunya 8,009. Selanjutnya, uji T independen dengan cara manual. Berikut ini adalah langkah-langkah manual dalam melakukan independen sampel tetes untuk data tersebut. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, kemudian H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan mu1 adalah rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS, sedangkan mu1 adalah nilai rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS, sehingga H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS dan siswa dengan pembelajaran DI. Kemudian penentuan T-tabel, misalkan alfa sama dengan 5 karena pengujian dua sisi, maka alfa sama dengan 0,025 dengan db n1 tambah n2 kurang 2 sama dengan
30 tambah 27 kurang 2 sama dengan 55. Sehingga diperoleh T tabel sama dengan T 0,025,55 sama dengan 2000,004. Kemudian menentukan T hitung. Dengan rumus yang telah disajikan sebelumnya, maka kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hasilkan tadi dari tabel sebelumnya, yaitu 73,700 dikurang 62,296 dibagi dengan akar 30 kurang 1, kemudian 90,86 pangkat 2 ditambah 27 kurang 1, 80,0092 pangkat 2 per 30 tambah 27 kurang 2 dalam kurung 1 per 30 tambah 1 per 27. Jadi T hitung sama dengan 11,404 akar 29 82,526 tambah 26 64,140 per 55 dalam kurung 0,070, sehingga dihasilkan 11,404 per akar 5,170. Jadi 11,404 dibagi akar 505,170 yaitu 5,016. Kemudian kriteria pengambilan keputusan. H0 diterima ketika T hitung lebih kecil dari T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga pada kasus ini, H0 ditolak karena T hitung sama dengan 5,016 lebih besar dari 2,004 sama dengan T tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena H0 ditolak, maka disimpulkan ada perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran kreatif problem solving CPS dan siswa yang memperoleh pembelajaran direct instruction atau DI. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.